Cepetan, Pak. Recording tuh, Dek. Tapi kok nggak muncul. Oke. Bu Endah Setiawati, Elis Nuraini, Nurul Hidayati, Mersa Natalia, Widatul Akmaliyah. Benar ya, Bu ya? Iya, Pak. Baik, Bu Endah. Eh, saya biar cepat, tidak perlu banyak. Kecuali nanti saya anggap kurang, maka silakan Ibu. Apa yang Ibu sesuai dengan kisi-kisi itu coba Ibu bercerita saja. Iya, Pak. Bu Endah. Dari Tentang kisi-kisi modul yang ya, sesuai ya, kisi-kisi ya, modul. Dari mulai modul ya, secara boleh, Pak. singkat karena masing-masing beri waktu 15 menit maksimal. Ya. Silakan Ibu. Berdasarkan kisi-kisinya ya, Pak. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah wabarakatuh. wabarakatuh. Kisi-kisi yang sudah kami pelajari, mohon maaf apabila nanti ada kesalahan atau kekeliruan, Pak, dan mohon bimbingannya. Kami membuat modul ajar dengan yang pertama yaitu menekankan capaian pembelajaran. Suaranya putus-putus nggak ya? Di saya Ya, putus-putus. iya, suaranya kurang jelas. Baik, Pak. Sudah jelas belum, Pak? Ibu nggak usah pakai headset coba. Enggak pakai, Pak. Iya. Coba silakan diulangi, silakan. Berdasarkan yang saya pahami tentang modul ajar, apabila nanti ada kesalahan, kami mohon maaf ya, Pak, dan mohon bimbingannya. Yang pertama untuk menyusun modul ajar yaitu menentukan kurikulum terlebih dahulu. Yang kita gunakan sekarang ini adalah kurikulum Merdeka. Kemudian tahapannya dalam menyusun kurikulum Merdeka untuk modul ajar yaitu yang pertama capaian pembelajaran, yang kedua tujuan pembelajaran, yang ketiga KKTP, kemudian pemahaman bermakna, kemudian pertanyaan pemantik. Untuk materi yang saya gunakan adalah fase C, mengambil dari kelas 5 yaitu ketika kehidupan telah berhenti. Dan untuk kegiatan pembelajaran, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang selanjutnya penutup. Dan selanjutnya penutup. Setelah itu kami melakukan asesmen, yaitu asesmen diagnosis, diagnostik, dan asesmen formatif. Kemudian pengayaan dan remedial, nah, kemudian refleksi peserta didik, kemudian refleksi guru. Pak, presentasi dari kami. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, itu kami menggunakan teori behaviorisme, menekankan
peran lingkungan dalam membentuk perilaku siswa. Contohnya, guru memberi reward pada peserta didik. Contoh penerapan teori dalam rencana pembelajaran yaitu pertama mata pelajarannya, kedua tingkat kelasnya, kemudian tujuan pembelajarannya. Dalam tujuan pembelajaran terdiri dari ABCD yaitu audience, kemudian behavior, kemudian condition, kemudian grade. Audience itu kebutuhan dan minat siswa. Jadi usia, tingkat kelas, karakteristik, kemudian behaviornya menjelaskan perilaku harapan siswa setelah pelajaran selesai. Kemudian condition. Dalam kondisi apa siswa akan belajar, kemudian sumber daya dan fasilitasnya. Kemudian yang D yaitu DB, kriteria keberhasilan siswa setelah pencapaian atau setelah pelajaran usai. Merumuskan tujuan pembelajaran, identifikasi kompetensi, yang kedua analisis kurikulum, yang ketiga penggunaan ABCD, kemudian penggunaan taksonomi Bloom yang terdiri dari mendengar, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, menciptakan. Kemudian yang saya gunakan itu penyusunannya dalam modul ajar yaitu PBL, Project Based Learning, yang terdiri dari kasus, kemudian menganalisis. Setelah menganalisis, nanti siswa mencari solusi dari permasalahan yang ada di modul ajar. Terima kasih Pak, itu sedikit. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan mohon bimbingannya. Iya, saya mau nanya juga, suara ibu itu nggak kedengeran. Kedengaran Pak? Suaranya nggak kedengeran. Tanya sama teman-temannya. Jadi Iya, an- suaranya dan itu. putus-putus. Putus-putus suara. Iya, jadi agak bingung apa yang harus ditanya gitu ya. Kemudian saya lanjutkan Bu, mudah-mudahan jelas ya. Iya, Oh, saya loncat-loncat aja. Kemudian apa yang Ibu kalau ngajar di kelas, Ibu menggunakan modul ajar ya? iya Pak. Pakai modal Apa yang wajib ada? Komponen apa yang wajib ada dalam modul pembelajaran, Bu? komponen yang bersifat dalam pembelajaran, yaitu yang pertama tentang eh, capaian tentang CP Pak, capaian pembelajaran. Yang kedua tujuan pembelajaran. Hmm. Yang selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin atau kita sebut sebagai PPRA. Kemudian sarana dan prasarana dalam tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, kemudian pertanyaan pemantik yang di Ibu, bukan itu yang bukan Bu ya. Saya hanya nanya komponennya. Komponennya itu kan sudah ada di kisi-kisi ya, Bu ya. Modul ajar itu ada tujuan, ada materi ajar, ada metode, ada media LKPD. Itu kan Ibu buat modul itu ya. Ya, itu kemudian baru saya nanti setelah tahu komponennya, baru nanti mungkin saya tanya instrumen yang Ibu buat tuh instrumen seperti apa. Dikasih kisi-kisi kan Bapak ya, Ibu-ibu semua ya. ya Pak. Iya, Ya. Pak. Kemudian Ibu kalau ini ngajar ngajar kelas berapa Bu?
Kelas 1 sampai kelas 6, Bapak. Kelas 1 sampai kelas 6. Oke. Eh, Ibu mengadakan asesmen Iya, Pak. Mengadakan asesmen. dalam bentuk apa, Bu, asesmennya? Tertulis. Kemudian Oke. Ada tes formatif sumatif? ada, Pak. Ada. Kemudian, apakah ini pernah dengar kata-kata HOTS? Pernah, Pak. Apa itu? Coach. Nggak bisa ngomong bahasa Inggrisnya, Pak. Higher order thinking skill kayaknya lupa. Pak. Itu singkatannya. Terus apa itu? Nah, coach itu tentang menganalisis kasus, studi, kemudian menyusun rencana solusi, kemudian membuat presentasi, menganalisis, menilai, mengidentifikasi, mengembangkan, kemudian mengembangkan, Pak. Baik. Ya, saya tadi minta contohnya. Contohnya apa? Tapi eh Contoh coachnya menganalisis kasus studi, Pak. Menyusun rencana, kemudian membuat presentasi, menulis esai analisis. oke. Ibu ngajar agama ya? Iya, Pak. Ya. Ibu integrasikan dengan moderasi beragama, nggak, Bu? Kalau iya, coba contohnya, Bu. Saya kebetulan selama saya mengajar tidak pernah ada murid yang bukan agama Islam, Pak. Cuman saya uraikan untuk moderasi beragama. Saya menyampaikan kepada murid bahwa kita itu harus saling toleransi, entah itu budaya, agama, ataupun ras. Dalam moderasi tersebut, saya menyampaikan kepada murid bahwasanya kita sesama umat beragama harus saling menghargai dan menghormati. Pernah juga, Pak, kebetulan pada waktu itu kami sedang ada perlombaan. Nah, kebetulan itu perlombaannya di SD non-Islam. Kemudian karena saya membawa murid ketika sholat zuhur, waktu itu sholatnya di dalam ruangan yang dimana tempat itu ada gambar yang bukan gambar orang Islam. Maaf Pak, ngomong gambar eh, non-Muslim. Kemudian muridnya protes kepada saya, Bu, kenapa kita sholat di sini? Kemudian ingat kita sudah belajar surat Al-Kafirun bahwa kita harus menghargai agama. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi yang perlu dicatat bahwa moderasi beragama itu tidak harus beda agama. Jadi ibu langsung bilang seolah-olah moderasi beragama itu karena kita berbeda agama. Kan ada beberapa prinsip moderasi beragama ya, Bu. Udah belajar kan, Bu ya? Nah, itu ya. Keberagaman suku itu juga menjadi perhatian. Ya, Keberagaman perilaku juga menjadi perhatian. Makanya perlu pembelajaran diferensiasi kan begitu? ya Pak. Ya. Kalau anak nakal harus itu bagian dari moderasi. Tapi itu catatannya. Saya lanjutkan. Ibu kenal dengan, Ibu tahu dengan P5 PPRA nggak? Apa itu, Bu? P5 PPRA, P5 PPRA. PPRA, belajar Pancasila dan belajar rahmatan lil alamin. Ya, apa, Bu? Itu singkatan, Bu. Ya, Jadi, oke. doa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
Hmm, berakhlak mulia, serta bergotong royong. contoh ya Bu. Ya. Ya. Kemudian menunjukkan sikap peduli, introspektif, dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan sehari-hari berdasarkan iman kepada kalau saya mengambil materi hari akhir jadi iman kepada hari akhir, Pak. Oke, selanjutnya Ibu pernah melakukan PTK Bu? Belum pernah, Pak. Kemarin waktu mengerjakan tahu PTK itu ketika ketika ikut PTG, Pak. Iya, apa yang Ibu tahu pahami tentang PTK Bu? Kurang menguasai, Pak, tentang Bu, PTK. Yang saya tahu, saya mengerjakan PTK di situ saya seperti membuat proposal, kemudian ada komponen yang wajib ada pada PTK apa Bu? komponen yang wajib ada. Kalau berbicara PTK apa yang Ibu pahami? Kurang paham, Pak. Ibu pernah dengar kata-kata siklus Bu? Sudah, Hmm? sudah, Pak. Apa itu? Baik Bu, kalau gitu ini. Ibu pilih surat Al-Lahab Bu. Al-Lahab tulis Bu. Mana penanya Bu? Kertas. Jangan sambil lihat Ibu. Ibu dengar suara saya Bu. Ya, dengar, Pak. Ya, Pak. Al-Lahab dua baris lah nggak apa-apa. Kelihatan nggak, Pak? Ya kelihatan. Kirim di grup ya Bu ya. Banyak ini salahnya Bu. Ya, Pak. Kirim di foto di Bu. Silakan dibaca Bu. Agak cepat Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narum datalabi wa imra'atuhu malatal hatab. Fi zidha hablum min masad. Sadaqallahu azim. Baik cukup ya Bu. Makasih ya Bu. Selanjutnya mempersingkat waktu Ibu ini. Setelah Bu Endah, Saya Pak Bu siapa Bu? Elis. Silakan Bu Elis. Nah, mau ditanya apa presentasi? Maunya presentasi sesuai kisi-kisi ya. Kan Boleh. ada supaya cepat maksud saya. Iya Tapi Pak. kalau presentasinya hanya bercerita di bagian poin satu saja ya jadi lambat banget nanti. Kalau Oke. kisi-kisinya kan ada
10, kemudian yang PPRA-nya ada 2, jadi 12, sama nulis Quran sama mengajinya jadi 14. Nah, sesuai dengan kisi-kisi itu. Kalau mau sesuai dengan kisi-kisi itu silahkan. Tapi kalau tidak, saya akan ini. Saya Ya, akan tanya. berarti singkat-singkat aja tapi ya Pak ya, inti Ya, saja. iya, silakan kalau mau. Biar saya masih nilai. Saya megang pom penilaian ini. Ah, ya Pak. Buka itu. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. saya akan mencoba mempresentasikan hasil dari pemahaman saya untuk kisi-kisi dari wawancara kegiatan ujian komprehensif ini. Yang pertama tentang, mohon maaf Pak, sebelumnya ini memang saya ada gangguan di pita suara, jadi suara saya agak sedikit kurang jelas ya Pak. Ya, Bu. Siapa yang berani mengganggu suara Ibu? Yang pertama, pemahaman saya tentang teori belajar. Di sini teori belajar itu terdiri dari beberapa macam teori. Yang pertama ada seperti behaviorisme, ada kognitivisme, ada konstruktivisme. Nah, kebetulan dalam teori-teori itu sesuai dengan modul ajar dan dari PTK saya juga, kebetulan dari teori itu saya menggunakan teori konstruktivisme yang Oke. berkaitan dengan PBL yang disesuaikan dengan materi di modul ajar saya. Kemudian dalam tujuan alur pembelajaran, di sini saya memahami bahwa tujuan pembelajaran di sini dirumuskan melalui capaian pembelajaran yang mengacu pada kurikulum merdeka. Nah, disesuaikan dengan modul ajar saya, maka saya menggunakan pendekatan PBL dengan menyusun skenario masalah, langkah-langkah eksplorasi dan aktivitas reflektif dan alur pembelajaran. Kemudian pemahaman tentang critical dan creative thinking di sini komponen perangkat pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Di sini saya mencoba menyusun aktivitas diskusi, pemecahan masalah, dan proyek kelompok untuk mengembangkan berpikir kritis dan kreatif. Asesmen berupa rubrik dan soal-soal yang berbasis HOTS digunakan untuk mengevaluasi kemampuan peserta didik. Dalam pendalaman materi yaitu materi yang saya angkat di modul ajar yaitu adalah materi tentang Asmaul Husna, maka saya di sini menyampaikan melalui penjelasan konsep, latihan, praktek, dan refleksi untuk mencakup semua dimensi pengetahuan peserta didik. Dalam asesmen rancangan pembelajaran di sini saya sudah pasti menggunakan asesmen baik formatif, sumatif, dengan melalui tes berbasis HOTS, kemudian instrumen berupa rubrik dan soal terbuka untuk mendukung keterampilan analisis dan evaluasi. Dalam proyek P5, di sini yang saya pahami dari proyek profil pelajar penguatan pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin, di sini tentunya mengacu kepada prinsip belajar, yaitu memahami tentang profil pelajar Pancasila, di mana Ya, mencakup Bu. beriman Gampang. dan bertakwa, kemudian berkebinakaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berpikir kritis. Dari tujuannya menetapkan pembelajaran berbasis proyek agar siswa mampu menerapkan pengetahuan secara kontekstual. Nah, contoh di sekolah saya sudah menerapkan yaitu Pak, dari contoh profil pelajar Pancasila dari beriman bertakwa, berkebinakaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berpikir kritis, kami memilih salah satunya. Praktek yang sudah kami laksanakan di sekolah adalah untuk kelas rendah, kami memilih untuk proyeknya itu adalah menanam sayuran. Kebetulan memang di lingkungan sekolah saya itu di daerah pegunungan, kemudian mayoritas petani, maka kami mengambil satu tema yaitu dengan untuk di kelas rendah itu menanam. Kemudian untuk kelas tinggi dari 3 sampai 6 itu kami memanfaatkan barang bekas, Pak.
Misal bekas-bekas sedotan kami buat menjadi sebuah bunga yang bisa untuk menghias di ruang kelas dan dibuat sedemikian lagi, tidak hanya bunga saja, bisa dibuat untuk kreatif yang lain-lainnya. Kemudian tentang PTK, alhamdulillah berkat PPG ini Pak, saya jadi lebih tahu. Jadi saya mulai mengenal PTK, alhamdulillah semenjak saya mengikuti PPG ini. Sebelumnya saya belum tahu apa itu PTK dan seperti apa. Yang saya pahami dari hasil saya membuat PTK di PPG ini, yaitu PTK itu mencakup beberapa merancang PTK itu mencakup struktur. Yang pertama itu yang terpenting adalah bagian dari pendahuluan, kemudian kajian teori, dan metode penelitian yang seperti apa yang akan kita gunakan, kemudian instrumen penilaian. Nah, kebetulan memang saya mengangkat tema yang berjudul upaya peningkatan belajar siswa dalam materi pelajaran agama Islam yang berbasis metode problem-based learning di kelas 4. Itu saya menggunakan instrumennya berupa lembar observasi, angket, dan dokumen nilai siswa. Kurang lebih seperti itu dari pemahaman saya tentang PTK. Kemudian dalam menarik perhatian dalam pembelajaran siswa, di sini saya menggunakan beberapa metode, Pak. Namun metode tersebut memang saya sesuaikan dengan materi yang akan diberikan kepada siswa. Karena menurut saya tidak semua materi itu bisa digunakan dengan metode pembelajaran yang sama. Kadang beberapa anak masih kita temui, anak itu terkadang masih merasa bosan Pak ketika belajar. Nah, jadi saya memilih beberapa metode dalam penerapan pembelajaran sesuai dengan materi. Contoh seperti yang saya angkat di modul ajar saya, sesuai modul ajar, yaitu tentang Asmaul Husna. Maka di sini saya menggunakan metode dengan memberikan suatu seperti kuis yang sederhana tetapi yang cukup menarik perhatian siswa dan juga pemahaman terkait materi dari pertanyaan-pertanyaan pemantik dan juga cerita kontekstual. Kemudian kalau dalam proyek PBL-nya, di sini saya memberikan skenario permasalahan Pak untuk mereka analisis dan kemudian diidentifikasi. Nah, untuk dalam PJBL-nya sendiri, di sini saya menerapkan melalui proyek. Contohnya, saya menerapkan anak-anak menjadi satu kelompok, diskusi kelompok kecil, dan mereka membuat salah satu proyek seperti karya kaligrafi, Pak, dari pemahaman Asmaul Husna yang sudah diterapkan. Kemudian mereka memahami, memberikan contoh satu saja yang contoh keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari dari Asmaul Husna yang mereka buat kaligrafi, kemudian mereka presentasikan di akhir. Itu untuk mengetahui dalam pengetahuan saya dalam PBL dan PJBL dalam pembelajaran. Kemudian dalam variasi pembelajaran tadi, variasi interaktif pembelajaran, di sini tentunya saja saya bisa menggunakan dengan diskusi kelompok seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bisa juga dengan permainan edukatif, dan lain-lain, Pak. Kemudian dalam sumber bahan ajar, itu bisa menggunakan buku teks, video interaktif, atau sebuah poster-poster Pak sesuai kebutuhan pada materi tersebut. Atau mungkin apabila berkaitan dengan materi suratan pendek, mungkin bisa menggunakan Al-Quran dan juga juz amma, Pak. Kemudian dalam pemanfaatan teknologi, kebetulan memang saya ini, sekolah saya berada di daerah pegunungan. Di sini memang terkendalanya tantangan kami ini adalah Pak, jaringan Pak.
jaringan yang kurang stabil. Namun melihat dari perkembangan zaman sekarang, Pak, tentunya ada kelebihannya dari pembelajaran yang mengacu kepada teknologi ya Pak. Yang pertama, lebih fleksibel Pak dalam pembelajarannya. Tetapi itu tadi yang menjadi tantangan dalam pembelajaran berbasis teknologi di sekolah saya. Kemudian dalam media pembelajaran tentunya seperti yang tadi saya sudah jelaskan, saya menyesuaikan dengan materi, bisa menggunakan video interaktif, kemudian poster-poster dengan menggunakan gambar-gambar, atau kalau di kelas kecil itu dengan kartu, Pak, misalkan kartu huruf hijaiyah, dan yang lainnya. Kemudian, dalam mengintegrasikan keterampilan berpikir kritis dan kreatif serta reflektif pada siswa, di sini saya jelas mengintegrasikan soal berbasis HOTS melalui tugas analisis kasus. Contohnya dalam materi modul ajar saya dalam Asmaul Husna itu saya mengevaluasinya dengan penerapan nilai Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siswa bisa dari mulai menganalisis, kemudian mereka melakukan penerapan, dan hasil akhirnya mereka mempresentasikan hasil apa yang mereka pahami dari Baik, pembelajaran berbasis HOTS ini. baik Bu. Pertanyaan saya satu, Ya, Pak. bagaimana Anda merancang modul MP atau modul project ya, P5, Ya. PPRA yang sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar? Jelaskan profilnya, tujuannya, aktivitas sampai asesmen dalam rancangan proyek tersebut. Oh iya. Catat aja Tentunya Bu. yang pertama ini yang sesuai saya buat ya Pak ya di PTK saya. Silakan. Sesuai yang saya buat di PTK saya, yang itu yang pertama mencakup latar belakang masalah yang kita angkat, Pak. Tema dari yang pertama, tema kita menentukan tema apa yang akan kita angkat dulu, kemudian eh, di sini lebih memahami lagi kepada kajian teori yang akan kita gunakan. Kebetulan saya menggunakan teori problem based learning. Kemudian dalam asesmennya saya menggunakan 2 siklus, Pak, dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian dari instrumennya sendiri, saya berupa lembar observasi, angket, dan dokumen nilai siswa, Pak. Oke, baik Bu. Sekarang karena waktu, silakan Ibu siapkan pena, tulis surat Al-Maun ya. Al-Maun, Pak. Hmm. Berapa ayat, Pak? 2 surat juga, 2 ayat juga boleh, Oh, 2 atau 3 ya. Pelan-pelan, pelan-pelan Bu. Kalau pakai background nggak kelihatan. Share aja di grup Bu. oh iya, Pak. Ya. Habis itu di ngaji Bu, Oh iya. dibaca tuh Al-Maunnya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yadul yatim. Cukup 2 ayat atau sampai selesai, Pak? Maaf. Selesai, sampai selesai, Bu. Iya. Bismillah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yadul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih, Bu. Lanjut. Terima kasih ya, Bu. Bu Elis. Sama-sama, Pak. Maaf suaranya ya, Pak ya. Jangan nangis ya, Bu. Enggak, Pak, emang suaranya. Lanjut. Lanjut, Pak. Bu ini. Bu Mersa ya. Bu Nurul ya, Bu Nurul ya. Siap, Pak. Silakan Bu Nurul. Dan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencoba merekam. Mau presentasi apa langsung saya tanya? Presentasi sebentar ya, Pak. Boleh. Sebentar-sebentar saja ya. Ya, baiklah. Semua poinnya terpenuhi sampai 7 tambah 9 ini. Teori belajar yang melandasi penyusunan rancangan pengembangan perangkat modul ajar, salah satu di antaranya yaitu teori behavioristik yang berfokus pada pengubahan perilaku melalui penguatan atau hukuman. Yang kedua, teori humanisme menekankan pada kebutuhan emosional dan perkembangan siswa. Yang ketiga, konstruktivisme mengutamakan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung. Yang keempat, teori sosial kognitif menganggap pengamatan terhadap model dan interaksi sosial sebagai kunci pembelajaran. Nah, di dalam modul ajar yang saya buat itu dengan menggunakan PBJL, Problem Basic Learning, pendekatan yang memfokuskan pembelajaran pada penyelesaian masalah nyata yang relevan. Sebagai contoh, untuk modul ajar punya saya, Pak, beriman kepada Rasul Allah. Siswa akan diberi tugas untuk menjelajahi dan menerapkan pengetahuannya mengenai sifat-sifat Rasul dan tugas mereka melalui kegiatan yang berbasis proyek. Langkah-langkah penyusunan modul ajar dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, penentuan tujuan pembelajaran, perumusan pertanyaan pemantik, desain kegiatan inti yang berbasis proyek, penilaian dan evaluasi berdasarkan pemahaman dan sikap yang ditunjukkan oleh siswa. Modul pembelajaran PBL menggunakan pendekatan berbasis ini, siswa tidak hanya belajar konsep teoritis, tetapi juga mengaitkan pengetahuan dengan kehidupan nyata. Misalnya, siswa dapat mempelajari dan menyebutkan nama-nama Rasul seperti tugas mereka. Siswa mendiskusikan penerapan sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari seperti sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Nah, langkah-langkah penyusunan modul ajar yaitu persiapan awal. Yang kedua, menentukan capaian pembelajaran. Selanjutnya, menentukan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Penyusunan proyek.
menentukan proyek yang akan dikerjakan oleh siswa. Sebagai contoh, mereka dapat membuat dan mempresentasikan poster yang menggambarkan sifat-sifat Rasul Rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dalam pembagian kelompok, siswa dibagi menjadi 4 atau 5 kelompok. Nah, setiap kelompok itu kita berikan tugas untuk menyelidiki dan menyajikan salah satu aspek dari kelompok kehidupan Rasul. Kegiatan pembelajarannya meliputi pendahuluan, inti, PBL. Siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelidiki topik yang terkait tugas sifat Rasul. Fase pertama, mengajukan pertanyaan yang reflektif. Yang kedua, diskusi kelompok. Fase ketiga, penyelesaian masalah dan analisis penerapan sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, penutup siswa menyimpulkan materi dan menuliskan pembelajaran yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, asesmen dan penilaian. Dalam PBL ini, penilaian dilakukan secara berkesinambungan dan berbasis proyek. Penilaian bisa mencakup penilaian sikap, melihat bagaimana siswa bekerja sama, berpartisipasi dalam diskusi, dan juga menerapkan nilai-nilai dalam Islam, nilai Islam. Selanjutnya, penilaian proyek. Berdasarkan sejauh mana kelompok dapat menyelesaikan proyek mereka dengan pendalaman dan relevansi terhadap materi pembelajarannya. Selanjutnya, penilaian tertulis untuk mengukur pemahaman siswa mengenai materi seperti nama Rasul, tugas Rasul, dan sifat-sifat Rasul. Selanjutnya, pengayaan remedial. Yang selanjutnya, evaluasi dan umpan balik. Nah, metode yang digunakan dalam modul ajar ini adalah PBL, diskusi kelompok, dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya, siswa presentasi. Mempresentasikan hasil diskusi mereka untuk mengasah kemampuan mereka untuk berbicara dan mampu berpikir kritis. Selanjutnya, penutup. Metode yang bisa digunakan di dalam modul yang saya buat bisa metode ceramah, metode diskusi kelompok, dan metode tanya jawab, Pak. Selanjutnya, metode proyek. Siswa diberi tugas untuk menyelesaikan proyek yang berkaitan dengan sifat dan tugas Rasul tadi, membuat presentasi, poster, terus kelebihannya apa? Yaitu menghubungkan materi dengan kehidupan yang nyata, mengembangkan kreativitas, bekerja sama, dan terampil dalam berpresentasi. Sudah, Pak. Oh, nggak ada suara, Pak. Sesuai kayak kisi-kisi nggak kira-kira, Bu? Sebagian, Pak. Baik, Ibu kalau ini membuat asesmen dalam rancangan pembelajaran, Ya, Pak. membuat asesmen ya, Iya. rancangan pembelajaran. Ibu pernah dengar kata-kata HOTS nggak? Apa, Pak? Hot. Hot. Dengar, Pak. Barusan ya. Iya. Iya. Ibu pernah buat soal kaitannya dengan HOTS ini waktu ngajar? Buat tapi tidak paham kalau itu pertanyaan hot. Maksudnya High istilah hotnya itu. order, iya, berpikir tingkat tinggi kira-kira begitu. Ya, Kalau kita kan sudah melihat C taksonomi belum ya? Pernah ya, dengar nggak taksonomi belum? ya Pak. C1 sampai C berapa, Bu? C4. Hmm. C1 sampai C? 4. Ya nggak sih Pak? Salah. C1 sampai C4 Itu apa, Bu?
C1 mengingat, mengenal informasi, misalnya, Nggak usah Bu, nggak usah dijelasin Bu. oh nggak usah. Hmm. C2 memahami, C3 Bu, menerapkan, Bu C Wihdatul Akmaliyah bisa gimana memberikan tadi? yang benar? Gimana? Hmm? Gimana, Pak? Bu Wihdatul, Iya, taksonomi belum tuh ada berapa C-nya? 6 apa ya, Pak? C tingkatan. Oke, 6. Bu Mersa? Setahu saya 4 Pak, belum. Waduh. Ini dipakai loh Bu dalam semua proses pembelajaran itu baik menyusun soal, menyampaikan materi, kalau anak sama nyambung dengan kurikulum merdeka ya. Apa namanya? Kalau KKNI dulu ada yang K13 dulu, KI 1, KI 2, dan seterusnya itu kan harus berdasarkan taksonomi belum itu teori umum. Ya, kalau anak kelas 1 tingkatannya hanya sebatas mengetahui maka C1. Kalau dia sudah mulai, nah yang high order thinking skill ini eh, berpikir tingkat tinggi mengarah kepada C. 4. C4. C4 Pak. Ya, mohon maaf ya, titip ya Bu, dibuka-buka lagi Ya Pak. kayaknya itu ya, taksonomi belum ya. Saya lanjut, rancangan modul PPRA gimana Ibu? Rancangan, Ibu membuat modul PPRA, iya Pak. apa isinya Bu? Ada profil, ada tujuan? Ada profil, ada tujuan, ada penguatan, ada sikap, ada kreativitas dan kolaborasi. Ibu ngambil dari mana Bu? Ini Ada profil, tujuan, aktivitas, kemudian asesmen yang dirancang. Ya, Bu. Baik, PTK, Bu. Pernah dengar kata-kata PTK? penelitian tindakan kelas Pak. Ya, apa isinya? Isinya PTK Ya, PTK. Hmm. untuk meningkatkan apa? PTK, penelitian tindakan kelas. Apa yang wajib ada pada PTK? Ada perencanaan, pelaksanaan, kemudian Apa ya? observasi, refleksi. Perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. Ada siklus. Gitu. Baik, Bu. Sekarang bagian terakhir Ibu nulis al-lahab, al-lahab, Ibu tulis, kemudian Ibu bacakan. Ibu tulis, Ibu tayangkan di kamera, kemudian Ibu bacakan. Ya, Langsung ya. dredeg. Bismillah. Alahap tabat yada. Tabat. Adilah hadi watak. Adilah hadi watak. Watab.
azadna ma azadna anhuma anhuma asab. Ini Pak, kelihatan ya Pak? Bismillahnya hilang lagi nah. Orang-orangnya hilang sekalian. Ini Pak. Enggak Bu, enggak kebaca. Baik Bu, baca aja terus share di grup ya Bu. Ya Silakan. Pak. Mm. Sahabat Yada. Mana sahabat Yada? Grogi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zatal lahab. Wamro'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Sadaqallahul azim. Sudah Pak? Grogi apa ya Bu? Iya Pak. Dari Grogi. awal grogi Pak. Oke. Baik, terima kasih Bu. Mempersingkat waktu. Selanjutnya Bu siapa ya? Saya lihat absennya. Mersa Pak. Bu Mersa. Mersa, Ya. Mertalia. Bu Mersa silakan presentasi aja Bu Mersa seperti tadi. Sesuai kisi-kisi ya. Supaya kalau belum jelas, belum dapat bisa saya tanya. Tapi kalau tidak sesuai kisi-kisi, mengulang pada akhirnya. Dari modul, dari tujuan dan alur pembelajaran, kritikal, kemudian creative thinking, kemudian pendalaman materi, rancangan pembelajaran, sampai MPP 5 PPRA, PTK. Silakan Bu, Ya. saya mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan modul ajar yang sudah saya buat berbasis PBL, Problem Based Learning. Komponen yang ada dalam modul ajar saya yaitu dari komponen pentingnya yaitu dari identitas lalu diturunkan ke standar kompetensi. Standar kompetensi itu mencakup kompetensi dasar, lalu ada tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran turun lagi ke KKTP. KKTP itu yaitu ke kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, lalu dari KKTP langsung masuk ke capaian pembelajaran. Oh, maaf Pak, dari capaian pembelajaran turun dulu ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ke KKTP, lanjut ke kegiatan. Kegiatan itu mencakup kegiatan inti, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di kegiatan pendahuluan pada umumnya biasanya guru membuka dengan salam, berdoa, dan materi yang akan diajarkan dengan mereview materi, lalu memberikan pemantik sebelum materi yang diajarkan berlangsung. Lalu masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti saya biasanya di dalam modul ajar itu menuangkan materi yang akan disampaikan pada modul ajar saya yaitu iman kepada hari akhir, kode dan kodar. Di situ saya memakai metode pembelajarannya yaitu metode diskusi kelompok. Lalu untuk model pembelajarannya PBL,
di mana PBL saya meminta kepada siswa saya untuk membuat poster lalu dipresentasikan, dan dari kegiatan itu lalu saya melakukan asesmen yang saya lakukan berdasarkan prinsip kurikulum merdeka, yaitu melakukan 2 kali, yaitu asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif biasanya saya sebelum materi dimulai saya akan melakukan asesmen awal, tujuannya untuk mengetahui atau mengukur kemampuan siswa dan karakter masing-masing siswa sesuai dengan gaya belajar, minat dan bakat mereka. Lalu untuk ujian asesmen formatifnya, di situ juga saya melakukan observasi, lalu wawancara, tes lisan, misalnya seperti tanya jawab, dan dilanjutkan dengan asesmen sumatif. Asesmen sumatif saya biasanya melakukan kuis setelah pembelajaran selesai. Nanti di minggu berikutnya saya melakukan kuis, lalu tugas-tugas praktek dari misalnya membuat poster lalu dipresentasikan. Di situ ada skor yang akan saya ambil. Nah, setelah itu, setelah melakukan asesmen, biasanya saya akan melakukan refleksi. Refleksi itu biasanya ke diri saya sendiri dan siswa saya, apakah tujuan pembelajaran saya sudah tercapai, apakah hasil pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran, lalu apakah ada peningkatan dari hasil belajar siswa, dan jika memang ada yang kurang, maka saya akan mengadakan untuk remedi. Remedi itu biasanya perbaikan untuk siswa yang tidak mencapai tujuan pembelajaran. Biasanya untuk perbaikan saya bisa mengambil individu atau tutor sebaya. Seperti itu, Pak. Lalu untuk PTK, alhamdulillah saya sudah melakukan PTK, tetapi mungkin kalau di sekolah belum selesai ya Pak. Ini saya menyelesaikan dari judul yang kemarin PPG ini, proposal ya Pak ya. PTK saya dengan judul upaya penerapan teknik pembelajaran aktif tentang etika dan akhlak pada pembelajaran PAI, khususnya menggunakan metode diskusi dan PBL. Kenapa saya ambil judul itu? Karena sekolah saya memprioritaskan untuk karakter siswa, bukan ke akademik. Jadi saya ambil untuk etika dan akhlak karena berbasis Islam terpadu sekolahan saya, Pak. Lalu dari PTK itu saya di dalam PTK itu ada komponen yang saya pelajari dan saya terapkan dari judul penelitiannya, lalu turun ke rumusan masalah. Rumusan masalah itu untuk mengetahui apa sih yang terjadi di sekolah itu, kenapa etika dan akhlak anak itu menurun. Lalu dari rumusan masalah turun ke tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian itu diambil dari rumusan masalah, tujuan penelitian. Lalu turun lagi dari tujuan penelitian, saya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka biasanya saya ambil dari teori-teori tentang judul saya tersebut. Lalu dari tinjauan pustaka ada hasil pembahasan, lalu yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Dan paling bawah biasanya ada glosarium dan daftar pustaka. Seperti itu. Kalau untuk, ya cukup Pak. Kalau untuk P5 kemarin buat untuk di PPG-nya saja Pak. Kalau untuk di sekolah, iya buat dan sudah menerapkan, alhamdulillah sudah diterapkan. Gitu. Cukup Pak. PTK Bu? PTK sudah Pak, barusan dijelaskan. Iya, apa isinya Bu? Siklusnya kira-kira yang pernah Ibu buat dan fungsinya untuk apa? Ya. Siklus dari PTK saya itu berisi perencanaan. Perencanaan itu meliputi rencana ke depannya untuk perbaikan dari judul PTK saya, yaitu kata kuncinya etika dan akhlak siswa,
untuk pembelajaran PAI dan bisa juga diterapkan untuk semua yang akan diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya di sekolah. Lalu dari perencanaan saya melakukan pelaksanaannya. Setelah perencanaan dilaksanakan bagaimana cara melaksanakan etika dan adab dalam kehidupan kita. Lalu dari pelaksanaan saya melakukan observasi apakah pelaksanaan itu berhasil yang tadi judul Baik PTK Bu. saya tadi. Baik, cukup. Saya anggap Ibu bisa. Nah, untuk mengintegrasikan satu lagi, Bu, Ya, keterampilan berpikir tingkat tinggi itu, Ibu integrasikan dalam pembelajaran seperti apa, Bu? gimana Pak? Mengintegrasi Keterampilan, keterampilan tingkat tinggi ya Pak ya? ya, integrasi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Bagaimana Ibu mengintegrasikan keterampilan berpikir kritis, itu yang disebut tingkat tinggi tadi, dalam proses pembelajaran? Dalam proses pembelajaran biasanya saya bisa menggunakan apa ya? Langsung praktek langsung dengan metode misalnya simulasi dan role play dan bisa juga dengan apa namanya? Mengembangkan soal-soal hot saya gitu Pak. Oke. Sekarang kalau gitu, Ibu langsung siapkan kertas. Kasih Pak. Ya, baik. Siapkan kertas, Bu. Ya, Udah kertasnya. sudah. Tulis surat Al-Waqiah. Banyak sekali Pak. Al-Buruj ya berarti. Al-Burut. Nggak tahu. Lupa ya, Bu. Lupa saya kalau Al-Insyikok. Al-Istiqomah. La uqsima. La uqsimu bihadzal balad. Berapa Hmm, ayat, Pak? Dua La surat. uqsimu bihadzal balad. Berapa, Pak? Dua ayat, Bu. Kalau surat, Ibu nanti Banyak sekali kok. karena ditunjukkan, baru nanti ini kan. Dua ayat, Bu. Dua sampai tiga Ibu baca ya. Ibu. Oke, siap, Pak. Kelihatan ya, ya? Ah, nggak kelihatan ya, Pak. Muka Ibu ikut hilang juga, Bu. Bukan hanya tulisan. Iya. Aduh, ya Allah. Tanya Ini, sama Pak. teman-teman. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, disirase. La uksimu bihadzal balad. Oke, di-share, Bu. Di-share di grup. Kemudian Ibu ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad sadaqallahul azim. Terima kasih Bapak. Masya Allah. Bu, Ibu ngaji, yang ngajarin ngaji Ibu di sekolah ya? Enggak, Bareng-bareng Pak. bareng-bareng baik. Oke, terakhir ya. Hari ini terakhir Ibu Bu Widat. Terakhir apa masih ada satu lagi? Ya Pak, terakhir. Monggo Bu Widatul. Ini aja presentasi saja sesuai dengan kisi-kisi ya. Ibu pegang kisi-kisinya, Ibu jelasin. Setiap kisi-kisi itu satu aja intinya. Oke
baik, Pak. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jelaskan teori belajar dalam menyusun rencana pengembangan perangkat pembelajaran. Teori belajar menggunakan teori behaviorisme adalah perubahan perilaku melalui penguatan fokus pada pembentukan kebiasaan atau perilaku yang diinginkan. Latihan soal tentang cara menghitung zakat, karena materi saya tentang zakat, latihan soalnya tentang cara menghitung zakat mal atau zakat fitrah secara berulang. Kemudian perumusan tujuan dan alur pembelajaran. Yang pertama ada analisis kompetensi dasar. Yang kedua ada penyesuaian dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga ada struktur alur tujuan pembelajaran atau ATP. Pengembangan kritikal dan creative thinking. Bagaimana menyusun komponen perangkat pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang pertama ada analisis awal. Yang selanjutnya ada identifikasi capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Kemudian pendalaman materi ajar. Materi ajar esensial yang Anda gunakan. Kemudian yang kelima, asesmen dalam rencana pembelajaran. Dalam rencana pembelajaran itu, yang pertama menggunakan asesmen diagnostik untuk mengetahui eh, kondisi siswa. Kemudian yang kedua menggunakan asesmen formatif dan yang ketiga menggunakan asesmen sumatif. Kemudian ada proyek MP, P5 dan PPRA. Merancang modul P5 dan PPRA. Yang pertama ada profil proyek, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian aktivitas pembelajaran dan asesmen proyek. Rancangan penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang pertama ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan siklus. Kemudian ada kreativitas dalam mengajar, yaitu menyajikan pembelajaran yang relevan dan menarik. Contoh nih, kalau saya modul ajar tentang zakat, untuk materi zakat, bisa mulai dengan menunjukkan video pendek atau cerita nyata mengenai bagaimana zakat membantu orang yang membutuhkan. Kemudian inovasi dalam pembelajaran, model pembelajaran berbasis proyek PBL. Pembelajaran berbasis proyek, model pembelajaran yang berfokus pada penguatan proyek atau tugas nyata yang harus diselesaikan oleh siswa. Penerapan PBL dan PJBL. Yang pertama ada tahapan perencanaan pembelajaran, kemudian tahapan pelaksanaan pembelajaran, dan tahapan presentasi dan refleksi. Variasi interaksi pembelajaran menggunakan teknik tanya jawab yang mendalam. Dalam pembelajaran tentang zakat, dimulai dengan pertanyaan pemantik seperti mengapa zakat dianggap sebagai kewajiban sosial dan agama? Apa dampaknya jika zakat tidak dibayar dan didistribusikan dengan baik di masyarakat? Kemudian yang selanjutnya penggunaan sumber dan bahan ajar. Memastikan bahan ajar yang dipilih sesuai dengan kebutuhan, tingkat pemahaman, dan minat siswa. Jika topik yang akan dipelajari materi zakat, bisa menanyakan kepada siswa apa yang mereka ketahui tentang zakat. Kemudian yang selanjutnya pemanfaatan teknologi informasi. Ketika pembelajaran menggunakan video pembelajaran yang relevan dan dengan materi yang sedang diajarkan, manfaatnya menggunakan teknologi informasi itu sendiri yaitu pembelajaran jarak jauh bisa dengan menggunakan Google Meet. Tantangannya, tidak semua siswa itu memiliki akses yang sama ke perangkat teknologi yang memadai. Kemudian, penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media konvensional, buku teks memberikan dasar pengetahuan yang jelas dan sistematis. Kemudian integrasi keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS
yaitu berpikir kritis, diskusi, dan debat. Penciptakan suasana belajar, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Penerapan dalam kelas menggunakan diskusi kelompok atau debat tentang topik-topik konvensial atau pemikiran kritis. Ya, mungkin cukup, Pak. Kalau gitu saya banyak nanya. Waduh. Kalau saya suruh presentasi berarti saya saya ingin membantu kira-kira begitu. Tapi sesuai kisi-kisi karena kisi-kisi kami itu udah disiapkan, bukan saya yang buat ya. Udah tim PPG dari Jakarta sampai ke Lampung yang menyusunnya. Kami hanya ingin mengikuti panduannya. Baik, agak banyak saya nanya kalau gitu. Dalam Ibu menyusun, Ibu kan K1 ya, K1 PBL dan hanya PBL dan PJBL saja ya. Iya, Pak. Bagaimana Ibu mengintegrasikannya dalam proses pembelajaran atau dalam merancang perangkat pembelajaran PBL dan PJBL? Baik, Pak. Bu, Rancang dalam proses pembelajaran itu kan merupakan penugasan ya bagi siswa kalau PBL, PJBL itu bertujuan untuk penalaran siswa. Seperti PBL itu kan berfokus pada pemecahan masalah. Kita kasih masalah, siswa suruh menyelesaikan, misalkan tentang materi zakat. Kemudian PJBL itu metode pembelajaran berbasis produk. Jadi ketika ada, misalkan saya yang mengambil materi zakat, jadi mereka itu membuat poster yang bertuliskan untuk, ayo kita membayar zakat gitu, bahwa zakat itu wajib untuk dibayarkan. Seperti itu, Pak. iya. Baik, kalau pendalaman materi ajarnya, Ibu menggunakan materi apa, Bu? Behaviorisme. Behaviorisme, apa itu behaviorisme? Jadi perubahan perilaku. Itu sesuai nggak dengan fakta di lapangan, dengan konsep? Kalau materi zakat tadinya mereka kan mungkin bayar zakat itu hanya orang tua yang membayar. Tapi setelah tahu bahwa oh iya zakat itu dibayar sejumlah 2,5 kilogram beras. Nah, mereka kan jadi tahu setelah ada teori zakat ini. Baik. Kalau modul pembelajaran P5 PPRA, Berbasis proyek. bagaimana Ibu merancangnya? Merancang modul itu. Coba Ibu pernah buat modul ajar? Iya, kemarin Pak pas PPG. Nah, Ini biasanya ini. menggunakan P5 PPRA kan? Rahmatan lil Hmm, alaminnya itu yang penting. Coba iya. jelaskan isinya apa aja, mulai dari profil sampai kepada rancangan proyeknya. Silakan, Bu. Jadi kan kemarin mengangkat materi tentang zakat. Jadi intinya di modul P5 itu kita sudah memberikan ini perincian bahwa akhirnya siswa itu dapat tahu tahu pengumpulan zakat seperti apa, kemudian cara membagikannya juga mereka tahu tentang ini P5. Nggak ada ya? Mati arti itu. Baik. Bentuknya apa, Bu? Yang rahmatan lil alamin ya. Kalau proyeknya kan kita sudah paham itu profil Pancasila. Rahmatan lil alamin. Gotong royong, Pak. Memberikan rahmat kepada alam semesta dengan bergotong royong gitu ya. Iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kalaupun belum diterapkan yang penting alurnya, Bu. Iya, Pak. PTK, PTK baru kemarin ini bikin, Pak. Bu.
Apa sih gunanya PTK itu? Penelitian tindakan kelas gunanya apa ya? Supaya guru itu mengetahui tentang kondisi kondisi di dalam kelas itu seperti apa dengan PTK itu. Setelah dilakukan penelitian tindakan kelas, harapannya guru itu tahu kondisi kondisi kelasnya seperti apa dan nantinya akan mencoba untuk lebih baik lagi dalam pembelajaran. Tujuan PTK itu untuk apa? Perencanaan, Tujuan. pelaksanaan, tujuan. Tujuannya PTK itu apa? PTK itu kan obat, dokter spesialis. Iya. Maka setelah proses diagnosis yang begitu panjang, maka disimpulkan bahwa inilah penyakitnya, maka harus dikasih obat. Obatnya pun antibiotik, jadi harus selesai, harus Mm-mm. tuntas menggunakan siklus. Ini Meningkatkan kualitas pembelajaran, Pak, tujuannya. tujuannya. Baik, eh sekarang gini aja, nulis Bu, nulis apa namanya al-waqiah. Pak, banyak. Al-waqi'ah idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa dan seterusnya. Dua surat aja Bu, jangan kepanjangan. Lama nanti sampai maghrib Bu nulis ini. Dua surat. Dua ayat lalu Ibu ngaji. Saya tunggu ya Bu. Siapa? Dua ayat aja Bu. Sudah, Pak? Ya nggak kelihatan Bu. Iya, sudah apanya? Ibunya juga nggak kelihatan. Oh iya, Nah kan nggak kelihatan. terlalu Pelan-pelan kecil. Bu, pelan-pelan aja. Biar di rekaman ada Bu. Di rekaman ini kan mau mau di-share nanti kan wajib ada menjadi tugas mahasiswa. Guru yang nyaru nyaru jadi mahasiswa kan ibu-ibu ini. Tetap aja, Pak, hilang, Pak. Oh, Ya pelan-pelan pelan-pelan aja agak jauh dikit tarik kelihatan. Nah, pelan. Tadi sempat kelihatan ya. Agak jauh dikit, jauh dikit, jauh dikit. Ibu kayak main petak umpet loh. Sebentar di kiri, sebentar di kanan, ciluba, ciluba. susah, Pak. Hilang terus, Pak. Oke, naik dikit, dikit, dikit. Bismillahnya udah kebaca. Terus, terus, dikit, dikit lagi. Sebentar aja di kebaca nanti sering grup. Ida waqa'atil mantap, bagus banget tulisannya.
Oke, Bu, dipoto share di grup ya, Bu. Oke, Pak. Baik, nanti kita apakah kita yang balik ke sana kumpul bareng ke Meet tadi atau mereka yang ke sini nanti koordinasi tanya di grup ya. Tanya Pak Aris coba di grup. Pak Aris, kami udah selesai, kami kemana gitu. Enaknya yang di Zoom ini ya, Pak. Iya, mereka tak suruh atau tak telepon Pak Arisnya ya. Iya, Pak. Di Zoom kan lebih luas. Iya, Bapak Ibu, saya mohon izin, mohon maaf. Kalau mau kenal saya lebih lanjut, itu nama lengkapnya, silakan klik di Google saja. Tapi nggak usah pakai titelnya, Heru Jabdin Sada. Coba deh sekarang, Ya, Pak ya. biar kenal ya. Itu nanti Google yang ngasih tahu, Bu. Ya, Pak. Ada, Pak. Ada berapa slide, Bu? Banyak, Pak. Bukan ilegal saya, Bu ya. Sekretaris Prodi PAI ya, Pak. Dulu. Oh, dulu. Kita nutup akhir aja. Pak Aris, bentar. Halo Pak, Sudah selesai, Pak Aris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini terakhir Pak, tinggal nunggu satu lagi terakhir nih, tinggal nulis Arab sama baca. Baik. Bapak Ke, sudah selesai Pak? ke hampir. Belum Ya. belum kita tutup. Gabung di ini ya, di Zoom ya, Pak. Biar Siap enak Pak, ya. siap. Ini Hmm, teman-teman semuanya. Biar kita ya, penutupan. Makasih, Pak Aris. Makasih. sama-sama. Assalamualaikum. Sama. Gurunya. Tunggu ya, Ibu-ibu tunggu ya. Ya, Ya, Pak. tunggu. Saya di pendidikan biologi kalau di UIN, Bu, sekarang. Ya. Oh, di biologi. Nanti kalau lulus ketemu, Pak. Insya Allah. Akan lulus ya, Pak. Ya Allah, Pak. Doanya doanya Kita pasti lulus lulus semua ya Pak doanya. ya. Berapa hari ini tuh grogi. Dimasuk-masukin, oh nggak bisa masuk, Pak. Pak, kami tahu kemampuan. Rekod lagi. Tadi ibu-ibu Oke. ngoceh-ngoceh saya ke kamar mandi tadi nggak apa-apa, Bu, nggak terekod kok. Iya, Pak. Rasani Bapak. Iya, Pak Aris mungkin yang nanti yang nutup ya. Eh, Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Eh, Walaupun hari ini itu Bapak Ibu serta Bapak Ibu peserta kompre pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kegiatan kita sudah berjalan dengan baik meskipun mungkin ada drama-drama ataupun kendala-kendala dalam kegiatan kita, tapi mudah-mudahan tidak menghambat aktivitas kita dalam uji kompre ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tadi seperti yang didoakan Pak Heru, mudah-mudahan lulus semua 100% sampai menerima sertifikat dan menerima hak sebagai tunjangannya. Amin ya. Eh, Lancar tentunya Bapak Ibu. Tentunya untuk mencapai hal itu semua Bapak Ibu butuh perjuangan. Kami di sini hanya membantu semampu kami, sebisa kami. Mudah-mudahan Ibu Bapak Ibu semua lancar sampai selesai. Dan kami tentu sekali lagi tadi benar yang disampaikan Pak Heru, tutur kata ataupun mungkin bahasa kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Ya, mohon lahir batin dimaafkan. Tidak di sini kami menggurui, tetapi kita belajar bersama, memahami pemahaman, pengembangan bersama. Nah, karena saya juga sebagai guru Bapak Ibu ya, saya juga sebagai guru sama seperti Bapak Ibu, bukan berarti saya paling pinter, tidak Bapak Ibu ya. Kita belajar bersama, saya pun masih proses belajar juga, karena pembelajaran kita itu sepanjang hayat. Ya, mudah-mudahan
kita yang memang diberi wewenang atau diberi tugas, diberi jatah sebagai seorang guru, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari saya itu saja Bapak Ibu. Ya sekali lagi mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya akhiri ya, karena recordnya juga lama ini. Pak, mohon izin Pak, Pak Heru. Monggo. Iya, Tadi ngerekod ya Pak ya? iya, Minta rekotannya bisa Pak, di-share di grup. bisa, tapi nggak sekarang. Iya, Dia Pak. prosesnya agak lama Pak. nyimpannya ya. Oke, Iya, oke. Pak. Terima Kasih kasih. ya Pak. Oke, siap. Diingatkan saja kalau saya lupa. Makasih. Oke, Pak. Ya. Makasih Pak Imam. Ya, Pak. Makasih Pak Aris, Bapak Ibu semuanya. Sama-sama Bapak. Terima kasih Izin banyak. ya, saya akhiri.